Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ovi Permana, peserta Latsar CPNS Kabupaten Garut tahun 2021, Angkatan 17 Kelompok 4. Pada kesempatan kali ini saya mendapatkan tugas untuk membuat podcast mind map tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ya. Semoga bermanfaat. Baik, sekarang saya akan menjelaskan isi dari mind map yang telah saya buat dan akan saya awali dengan definisi dari wawasan kebangsaan terlebih dahulu. Wawasan kebangsaan itu dapat diartikan sebagai konsepsi atau cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, sejarah dari wawasan kebangsaan ini berawal pada tanggal 20 Mei 1908 yang kemudian ditetapkan menjadi Hari Kebangkitan Nasional. Ya, yang pada tanggal tersebut lahir organisasi Budi Utomo. Nah, selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 1928 ditetapkan sebagai Hari Sumpah Pemuda. Dan pada tanggal 17 Agustus 1945 ditetapkan sebagai Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dengan diawali dengan menyerahnya Jepang kepada tentara sekutu. Nah, selanjutnya yang akan saya sampaikan yaitu mengenai konsensus dasar, di mana terdapat 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Yang pertama adalah Pancasila. Pancasila merupakan falsafah negara dan pandangan bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian yang kedua yaitu UUD 1945 atau Undang-Undang Dasar 1945 yang dirancang sejak 29 Mei sampai dengan 16 Juli 1945 oleh BPUPKI, di mana pada masa itu Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan dasar pembentukan negara yang beliau sebut itu dengan Pancasila. Selanjutnya ada NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini tidak dapat dipisahkan dari peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Karena melalui peristiwa tersebut, bangsa Indonesia berhasil menyatakan kepada dunia luar bahwa sejak saat itu terdapat negara baru yaitu NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang terakhir adalah Bhinneka Tunggal Ika yang dapat diartikan sebagai berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sebab meskipun Indonesia sangat beragam baik dari budayanya, agama, suku bangsa, namun pada hakikatnya tetap satu bangsa dan satu negara yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikutnya yang akan saya sampaikan yaitu mengenai lambang-lambang negara, di mana terdapat 4 lambang negara. Yang pertama adalah bendera negara. Nah, kita tahu bahwa bendera negara kita adalah bendera merah putih. Merah artinya berani, putih artinya suci. Kemudian bahasa negara yaitu bahasa Indonesia. Untuk lambang negara yaitu Garuda Pancasila dan lagu kebangsaan kita yaitu Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.G. Rudolf Supratman. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai nilai-nilai bela negara. Setelah kita mengenal tentang wawasan kebangsaan, maka kita bisa mengimplementasikan atau melakukan sikap dari pengetahuan bangsa itu sendiri, yaitu sikap bela negara. Nah, di sini poin pertama yang akan saya sampaikan yaitu definisi bela negara. Bela negara merupakan tekad, sikap, dan perilaku dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Yang selanjutnya yaitu upaya-upaya bela negara. Nah, setelah kita mengetahui definisi dari bela negara, lalu upaya apa nih yang bisa kita lakukan dalam rangka bela negara? Nah, dasar hukumnya ya untuk bela negara ini adalah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 3 yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah, sedangkan pada pasal 30 ayat 1 berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, selanjutnya yang akan saya sampaikan yaitu mengenai 5 nilai bela negara. Nah, nilai yang pertama adalah cinta tanah air. Kemudian yang kedua adalah sadar berbangsa dan bernegara. Lalu yang ketiga yaitu setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang kelima adalah kemampuan awal bela negara. Nah, dalam hal ini tentu kita sebagai ASN juga mempunyai fungsi dalam upaya bela negara. Ya, nah apa saja fungsi dari ASN? Yang pertama yaitu pelaksana kebijakan publik, lalu yang kedua adalah pelayan publik, dan yang ketiga adalah perekat dan pemersatu bangsa. Nah, dengan demikian sebagai ASN tentu kita harus memiliki wawasan kebangsaan yang baik dan mampu menerapkan nilai-nilai bela negara. Nah, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.